Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Rosnasari dari kelompok 6. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang Islam dan tasawuf. Dan saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pengertian Islam dan tasawuf beserta asal-usulnya. Tasawuf adalah gerakan Islam yang mengajarkan ilmu cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan juhud dalam Islam dan dalam perkembangannya melahirkan tradisi mistisme Islam. Dan adapun asal usulnya tasawuf, yaitu tasawuf muncul setelah zaman Nabi Muhammad SAW. Pendapat lainnya mengungkapkan tasawuf muncul ketika pertikaian antar umat Islam di zaman Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, khususnya disebabkan oleh faktor politik. Pertikaian yang terjadi antar umat Islam disebabkan oleh faktor politik dan perebutan kekuasaan yang terus berlangsung, di mana khalifah-khalifah sesudah Utsman dan Ali. Muncullah masyarakat yang bereaksi terhadap hal tersebut, kemudian menjadikannya menganggap bahwa politik dan kekuasaan merupakan wilayah yang kotor. Mereka melakukan berbagai gerakan uzlah, yaitu menarik diri, hinggar-bingar masalah duniawi. Lalu muncullah gerakan tasawuf yang saat itu dipelopori oleh Hasan al-Basri pada abad kedua Hijriah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Cendi Purnama Putra. Saya akan menjelaskan aliran-aliran dalam tasawuf. Yang pertama ada Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah adalah sebuah tarekat sufi yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tarekat Qadiriyah berkembang dan berpusat di Irak dan Suriah. Kemudian diikuti oleh umat muslim lainnya yang tersebar di Yaman, Turki, Mesir, India, Afrika, dan Asia. Tarekat ini sudah berkembang sejak abad ke-13. Namun meski sudah berkembang sejak abad ke-13, tarekat ini baru terkenal di dunia pada abad ke-15 Masehi. Di Mekah, tarekat Qadiriyah sudah berdiri sejak 1180 Hijriah atau 1669 Masehi. Yang kedua, Rifaiyah. Rifaiyah merupakan organisasi keagamaan yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Rifai yang berasal dari Kendal, Jawa Tengah. Ajaran Rifaiyah mempunyai corak tersendiri secara khusus mengenai bidang usuluddin, bidang fikih, dan bidang tasawuf. Ajaran Rifaiyah memiliki perbedaan dengan ormas lainnya, seperti dalam hal rukun Islam 1, jumlah bilangan sholat Jumat, pengulangan akad dalam pernikahan, dan sholat qada mubdaroh pada bulan Ramadan. Keunikan Rifaiyah terdapat pada kitab, yaitu kitab Tarjumah karya Kyai Haji Ahmad Rifai. Ajaran Rifaiyah bisa hilang dan luntur dari perkembangan zaman yang semakin maju, sehingga dibutuhkan pelestarian untuk menjaga ajaran Rifaiyah tetap ada ke generasi selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1. Pelestarian ajaran Rifaiyah di Desa Cipokumoloyo, Gemuh, Kendal, dan 2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pelestarian ajaran Rifaiyah di Desa Cipokomulyo, Gemuh, Kendal. Yang ketiga, Satariyah. Tarekat Satariyah adalah aliran tarekat yang pertama kali muncul di India pada abad ke-15. Tarekat ini dinisbahkan pada tokoh yang mempopulerkan dan berjasa mengembangkannya, Abdullah Sattar. Awalnya tarekat ini lebih dikenal di Iran dan Transoknia, Asia Tengah dengan nama Isikiyah. Sedangkan di wilayah Turki, Utsmania, tarekat ini disebut Bistamiyah. Yang keempat,
Naksabandiyah. Tarekat Naksabandiyah adalah sebuah tarekat utama dari ajaran tasawuf Sunni. Namanya berasal dari Bahauddin al-Bukhari an-Naksabandi. Para guru Naksabandiyah menelusuri garis keturunan mereka hingga Nabi Muhammad melalui Abu Bakar, khalifah pertama Islam, dan Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat Islam. Karena silsilah ganda ini melalui Ali dan Abu Bakar melalui Imam Ja'far as-Shadiq, maka tarekat ini juga dikenal sebagai konvergensi dua samudra atau tatanan Sufi Ja'far as-Shadiq. Yang kelima, Samaniyah. Tarekat Samaniyah merupakan salah satu cabang dari tarekat Syadziliyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Hasan as-Sadzil. Pendiri tarekat Samaniyah adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim as-Samani al-Hasani al-Madani. Tarekat ini berhasil membentuk jaringan yang sangat luas dan mempunyai pengaruh besar di kawasan utara Afrika, yaitu Maroko sampai ke Mesir, bahkan memperoleh pengikut di Suriah dan Arabia. Aliran tarekat ini lebih banyak menjauhkan diri dari pemerintahan dan penguasa serta lebih banyak memihak kepada penduduk setempat, di mana tarekat ini berkembang luas. Salah satu negara Afrika yang banyak memiliki pengikut tarekat ini Samaniyah adalah Sudan. Tarekat ini masuk ke Sudan atau jasa Syekh Ahmad Thayyib bin Bashir yang sebelumnya belajar di Mekah sekitar tahun 1800-an. Untuk selanjutnya, berdasarkan objek dan sasaran tasawuf diklasifikasikan menjadi 3: tasawuf akhlaki, tasawuf amali, tasawuf falsafi. Yang ke-1, tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berorientasi pada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran, dan mewujudkan manusia yang dapat makrifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan metode-metode tertentu yang dirumuskan. Tasawuf akhlaki biasa juga disebut dengan istilah Sunni. Yang kedua, tasawuf amali. Tasawuf amali adalah ajaran yang dianut oleh pengikut tarekat Ashabut Turub yang meliputi menjauhi sifat-sifat tercela, mengutamakan mujahadah terhadap Allah dengan bersungguh-sungguh, dan memutuskan hubungannya dengan lainnya. Tasawuf falsafi mengajarkan tentang pentingnya menghadirkan visi dan misi ketuhanan dengan segenap kehidupan, baik kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang tokoh ajaran tasawuf dan tokoh-tokoh para sufi tasawuf. Pertama, saya akan menjelaskan tentang ajaran-ajaran tokoh tasawuf. Di antaranya, yang pertama, saya akan menjelaskan juhud. Juhud artinya menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Ciri-ciri orang yang memiliki sikap juhud di antaranya, yang pertama, tidak menjadikan harta sebagai tujuan, akan tetapi dia menjadikan harta sebagai sarana mewujudkan tujuan tersebut. Yang kedua, tidak melupakan kebahagiaan pada hal-hal yang bersifat materi. Yang ketiga, lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Yang keempat, pengabdiannya kepada Allah tidak terpengaruh oleh materi serta kesenangan dunia. Yang kelima, orientasi hidupnya hanya pada Allah saja. Nah, orang yang juhud dalam bersikap dan berperilaku kesehariannya itu tidak meninggalkan urusan dunia, akan tetapi mereka tetap melakukan kegiatan dunia untuk bekal dan kemaslahatan akhirat. Yang kedua, ada mahabbah. Ajaran tokoh selanjutnya yaitu mahabbah ya. Tokoh yang terkenal dalam ajaran tokoh tasawuf yang kedua ini adalah Robi'ah al-Adawiyah. Robi'ah al-Adawiyah ini memiliki corak tasawuf yang unik dan berbeda dengan para sufi yang lainnya.
Corak tasawuf Rabi'ah terfokus pada konsep tentang mahabbatullah, yaitu cinta kepada Allah. Ia mengungkapkan perasaannya tentang cinta ilahi dengan dua corak cinta. Yang pertama, cinta karena diriku, dan yang kedua, cinta karena dirimu. Cinta pertama ini berpijak kepada diri seorang hamba yang jatuh cinta dan senantiasa terpaut dengan Tuhannya. Pada makom ini, seorang hamba berusaha untuk dekat kepada Allah dengan menunjukkan kepatuhannya dan membenci sikap melawan kepadanya. Dengan ketaatan dan kepatuhan yang luar biasa, seorang hamba seperti Rabi'ah ini berhasil menjadi kekasih Allah. Ajaran tasawuf yang ketiga yaitu fana. Fana dan bako. Fana adalah lenyapnya sifat kasariyah, akhlak yang tercela, kebodohan, perbuatan maksiat dari diri manusia. Sedangkan bako adalah lenyapnya sifat-sifat ketuhanan, akhlak terpuji, ilmu pengetahuan, dan kebersihan diri dari dosa dan maksiat. Ajaran tokoh selanjutnya adalah ittihad. Ittihad yaitu pengalaman kesatuan seorang sufi dengan Allah yang bersatu dengan Tuhannya. Bagaimana cara mendapatkan ittihad? Caranya dengan mengamalkan fana dan bako, maka bisa menjadi seorang ittihad. Ajaran tokoh selanjutnya adalah hulul. Hulul adalah bertempatnya sifat ketuhanan pada sifat kemanusiaan. Tokoh yang terkenal dalam hulul adalah Abu Mansur al-Halabi. Yang terakhir adalah wahdatul wujud. Doktrin ini bertolak dari pandangan bahwa semua wujud yang hanya mempunyai satu realitas dan realitas tinggi itu. Tokoh yang terkemuka dalam wahdatul wujud adalah Ibnu Arabi. Untuk lebih jelasnya, saya akan memaparkan beberapa tokoh-tokoh sufi. Di antaranya Ibnu Arabi tadi. Ya, Ibnu Arabi lahir di Mersia, Andalusia pada tanggal 17 Ramadan 560 Hijriah. Nah, Ibnu Arabi ini adalah seorang sufi, penyair, dan penulis yang sangat terkenal dalam perkembangan tasawuf. Beliau mempunyai pemikiran tentang wahdatul wujud. Selanjutnya, Muhammad bin Ahmad al-Imam al-Zahal Abu Ahmad at-Tusi al-Ghazali, populer dengan gelar Huzatul Islam karena banyak pembelaannya kepada keislaman. Puncak tujuan tasawuf bagi Al-Ghazali adalah al-qurb, yaitu kedekatan dengan Allah, atau di bagian lain adalah fana, secara total di hadapan Allah. Dalam hal ini, ia menjelaskan satu tingkatan tauhid tertinggi bahwa dia tidak melihat dalam yang wujud kecuali yang esa, yaitu suhud, yang artinya kesaksian batin. Selanjutnya yaitu Ibnu Taimiyah atau Taqiyuddin Abdul Abbas bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Muhammad bin Taimiyah, lahir di Haran pada Senin tanggal 10 Rabiul Awal 661 Hijriah. Pemikirannya yaitu gerakan arzu ila Al-Quran wal As-Sunnah, yaitu kembalinya kepada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir adalah Syekh Abdul Qadir Al-Zailani. Tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Zailani ini yaitu tasawuf akhlaki yang berorientasi kepada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran, dan mewujudkan manusia yang dapat mencapai maqam ma'rifat kepada Allah. Beliau adalah seorang sufi besar yang berhasil memadukan syariat dan hakikat secara sinergis serta berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis secara konsisten. Beliau menyatakan setiap hakikat yang tidak berpijak kepada syariat adalah kesindikan. Oke, sekian video dari saya dan dari teman-teman saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak-banyak sekali kesalahan, dan terima kasih telah memperhatikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.